adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Lailatul Istimewa dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Nah, kakak di sini akan menemani pembelajaran adik-adik pada materi IPA khususnya bab pencemaran lingkungan nih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya di minggu kemarin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kakak tanya dulu nih, pernah nggak sih adik-adik melihat lingkungan seperti yang ada di gambar ini? Nah, kira-kira gimana nih yang ada di pikiran adik-adik semuanya ketika melihat perbedaan kedua gambar ini yang sangat signifikan? Yang satunya adalah gambar lingkungan yang hijau, asri, sehat, dan sedap dipandang oleh mata. Sedangkan lingkungan yang satunya adalah lingkungan yang tercemar oleh tumpukan-tumpukan sampah dan juga adanya asap pabrik dan lain sebagainya. Nah, adanya sampah-sampah yang mencemari lingkungan tersebut tentunya adalah faktor dari ulah atau kegiatan manusia yang ada di lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak terawat dan juga tidak sedap dipandang oleh mata. Nah, adik-adik, kita perlu dan wajib banget bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan alam semesta beserta isinya yang sangat indah, sangat asli dan sangat lengkap, sehingga tugas kita di sini adalah mensyukuri dan menjaga alam sekitar kita supaya tidak tercemar seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bab pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan adik-adik semuanya dapat menguraikan konsep-konsep pencemaran lingkungan, kemudian menyebutkan macam-macam dari adanya pencemaran lingkungan ini, terus kemudian dapat menguraikan juga konsep pencemaran air, terus kemudian faktor penyebab pencemaran air, dampaknya, serta upaya-upaya apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah adanya pencemaran air tersebut. Nah, memasuki poin yang pertama, kira-kira apa sih Kak pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran lingkungan ini adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat, komponen, energi, dan lain sebagainya secara sengaja atau tidak sengaja oleh aktivitas makhluk hidup, sehingga menyebabkan kualitas dari lingkungan tersebut turun hingga pada batas tertentu sehingga tidak berfungsi lagi seperti peruntukannya. Nah, ini tentunya sangat-sangat memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitar maupun kehidupan dari organisme-organisme di dalamnya. Nah, selanjutnya, pencemaran lingkungan ini terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan juga loh oleh faktor alam. Misalnya nih, gunung meletus yang dapat menimbulkan abu vulkanik. Contohnya meletusnya Gunung Merapi dan lain sebagainya. Lalu, apa sih Kak polutan itu? Nah, polutan ini merupakan zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian, kapan sih suatu zat ini dapat dikatakan sebagai polutan, Kak? Nah, zat dapat dikatakan polutan apabila yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Lalu, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi berapa macam, Kak? Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air, kedua, pencemaran udara, dan yang terakhir, pencemaran tanah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pencemaran air terlebih dahulu.
Oke, yang pertama pencemaran air. Nah, pencemaran air ini merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, air dikatakan tercemar ini apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, derajat keasamannya atau pH maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Nah, pencemaran air ini dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan juga laut. Kemudian, bahan pencemar air ini bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian, seperti pada slide berikut ini. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama, limbah industri. Nah, air limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Kemudian, jenis limbah yang berasal dari industri ini dapat berupa limbah organik berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Adapun yang berupa limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna yang mengandung asam belerang, berbau menyengat tentunya. Nah, seperti pada limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk limbah rumah tangga ini merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Misalnya nih, dari rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas, mesin-mesin atau kendaraan. Nah, limbah rumah tangga ini dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah organik seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian, limbah yang berasal dari bahan anorganik ini seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi sukar diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan untuk penyebab dari limbah pertanian ini bisa dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan pembasmi hama, penyakit, atau pestisida, misalnya insektisida tersebut, dan juga pupuk organik misalnya urea. Nah, penggunaan pupuk yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, pupuk yang tidak teresap ke dalam tumbuhan maka akan tinggal di permukaan tanah. Kemudian apabila hujan datang, maka bersama aliran air, pupuk tersebut akan terbuang menuju perairan, sehingga mengakibatkan terjadinya blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan perairan. Nah, tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan perairan, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalamnya. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dampak dari pencemaran lingkungan ini apa sih, Kak? Nah, ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan adanya pencemaran air ini. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan, di mana pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut.
Contohnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya yang ada di perairan tersebut. Yang kedua, gangguan kesehatan tentunya. Nah, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah yang bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Nah, contoh penyebab virus dan juga dampak penyakit yang ditimbulkan, contohnya ada penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kemudian penyakit diare atau disentri yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan berbagai macam penyakit berbahaya lainnya. Yang ketiga yaitu pemekatan hayati, yang mana bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh, alga atau mikroorganisme lainnya. Lalu, hewan-hewan kecil seperti zooplankton akan memakan alga. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan kecil juga. Nah, apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia kemudian dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia juga. Tentunya ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang keempat yaitu mengganggu pemandangan. Nah, kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, namun perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keaslian dari tata kota. Yang terakhir yaitu dampaknya dapat mempercepat proses kerusakan benda, yang mana ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Supaya terhindar dari hal-hal tersebut, sebaiknya sebelum dibuang, air tersebut harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, bagaimana nih Kak solusinya dari pencemaran air tersebut yang dapat kita lakukan? Ada beberapa hal yang dapat kita upayakan untuk mengurangi adanya pencemaran air ini, teman-teman. Yang pertama, pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah ini bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memerhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah ini dapat dilakukan dari berbagai macam. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Nah, dalam kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam mutasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Nah, kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena memiliki harga yang relatif murah dan juga mudah digunakan. Kemudian yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah yang satu ini menggunakan alat-alat khusus tentunya. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Ada primary treatment atau pengolahan pertama, ada secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengelolaan lanjutan. Yang pertama, pada pengelolaan pertama ini merupakan pengelolaan yang bertujuan untuk
memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kemudian pada tahap kedua yaitu bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Kemudian pada tahap pengelolaan lanjutan, ini merupakan lanjutan dari pengelolaan kedua tadi, yaitu penghilangan nutrisi atas atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, yang terakhir bisa dengan pengelolaan ekserta atau human excerpta. Nah, pengelolaan ini merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, bisa berupa feses dan juga air kencing. Nah, ekserta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Nah, ekserta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Nah, pengelolaan pada hal ini dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Nah, untuk mencegah meresapnya air limbah ekserta ke sumur atau resapan air, maka jamban yang kita buat harus sehat tentunya. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya, serta tidak menimbulkan bau. Sederhana, jauh dari jangkauan serangga berupa lalat, nyamuk, atau kecoa, kemudian biayanya murah dan diterima oleh pemakainya. Nah, pengelolaan ekserta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekserta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Nah, kalau untuk mengurangi sampah, kira-kira bagaimana ya Kak baiknya? Nah, ada 4 yang biasanya kita lakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama ada reduce. Nah, reduce ini merupakan mengurangi dengan melakukan pencegahan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah. Contohnya, kita bisa membawa kantong plastik atau tas belanja saat berbelanja di minimarket, mall, atau pasar. Kemudian bisa menggunakan barang atau produk yang dapat digunakan kembali atau diisi ulang atau refill, seperti botol minuman yang dapat digunakan kembali. Kemudian, memilih kemasan produk yang terbuat dari kertas dibandingkan plastik karena mudah terurai secara alami. Dan berbagai macam penggunaan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu reuse. Reuse ini yaitu menggunakan kembali atau pemakaian kembali bahan atau sampah yang terbuang dan tidak terpakai agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan. Contohnya, jika terdapat barang di rumah yang sudah tidak terpakai, dapat diberikan pada orang lain sebelum membuangnya, seperti baju yang masih layak pakai. Kemudian, menggunakan wadah, kantong, botol, atau benda lain digunakan beberapa kali, seperti botol minyak goreng, botol sabun cair, toples bekas kue, dan lain sebagainya. Bisa juga memaksimalkan penggunaan kertas seperti kertas dengan halaman yang masih kosong digunakan untuk menulis kembali dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mengurangi tumpukan-tumpukan sampah di lingkungan sekitar. Kemudian, repair. Repair ini artinya memperbaiki, di mana kita dapat memperbaiki barang-barang yang rusak seperti baju yang robek bisa dijahit kembali sehingga bisa dipakai lagi tanpa harus membeli yang baru. Bisa juga dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu recycle. Yang mana recycle ini berarti mendaur ulang kembali barang atau sampah menjadi bahan atau bentuk lain. Nah, contoh kegiatan yang dapat kita lakukan recycle ini yang pertama, sampah kertas
diolah kembali menjadi bubur kertas sehingga dapat dibuat kertas kembali. Kemudian bisa dengan cara mengolah kembali botol plastik menjadi biji plastik dan dibuat barang kembali seperti gantungan baju, pot plastik, ember, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga mengolah sampah organik menjadi sampah kompos dan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, apakah ketika pohon terakhir akan ditebang dan mata air terakhir berhenti mengalir, baru saat itulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan dan diminum? Nah, adik-adik di sini tugasnya adalah menjaga alam sekitar kita supaya tidak tercemar oleh adanya aktivitas-aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab tentang lingkungan. Help to clean the beach. Mari kita rawat bersama alam kita. Nah, gimana nih adik-adik pembelajarannya hari ini? Sekarang yuk kita simpulkan bersama-sama apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan yang mana adanya aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab sehingga menyebabkan kualitas dari lingkungan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Terus kemudian kita telah belajar tentang macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu ada 3 tadi ya, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Nah, kita juga tadi membahas tentang pencemaran air, yang mana yaitu aktivitas ulah manusia juga yang kurang bertanggung jawab dengan adanya alam sekitar sehingga kualitas air tersebut menurun karena adanya suatu zat komponen energi yang tidak sengaja ataupun sengaja dimasukkan oleh manusia tersebut. Terus kemudian ada penyebab-penyebab dari pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, dan juga limbah rumah tangga, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam dampak yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya kualitas lingkungannya menjadi menurun, terus kemudian gangguan kesehatan, merusak pemandangan, dan lain sebagainya. Sehingga dari adanya dampak tersebut, kita sebenarnya juga bisa menanggulanginya atau dapat mencoba untuk mencegah dan menguranginya. Salah satunya yaitu kita harus mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, ini dapat melalui pembuatan kolam stabilisasi, terus kemudian melalui IPAL dan juga lain sebagainya yang kita bisa cegah dan kita bisa kurangi dari pencemaran air tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita sudah belajar tentang materi pencemaran lingkungan dan satu subbab tentang materi pencemaran air, silakan adik-adik di sini untuk mengamati video yang telah kakak sediakan, lalu kemudian silakan untuk mengerjakan penugasan yang seperti instruksi sebelumnya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk selanjutnya juga mempelajari materi yang akan dibahas di minggu depan, yaitu terkait pencemaran udara ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.